Nah kalau menurut Pak Doni gimana Pak? Apakah apa tantangannya untuk si TKA ini, especially di tahun pertama ya? Sama saya penasaran juga pas tahun 2020 itu sebenarnya kenapa kira-kira ditiadakan yang konsepnya nasional supaya ada sebuah standar nasional itu kenapa ya dulu ditiadakan dan pendapat Bapak bahwa sekarang didatangkan kembali melalui TKA ini gimana Pak? Ya, pertama-tama memang kita perlu mengapresiasi ya, sebagai kebijakan nasional itu kan harus ada dasar hukumnya. Jadi artinya ketika pemerintah itu membuat sebuah kebijakan, dia harus tahu sebenarnya kebijakan ini amanatnya apa. Kalau kita rujuk misalkan pertama kita, tugas pendidikan yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu amanat mencerdaskan bangsa kan ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Terutama pasal yang menyatakan itu pasal 58 bahwa harus ada asesmen untuk peserta didik, untuk satuan pendidikan dan lembaganya. Untuk mengukur apa? Mengukur capaian standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu kan ada 8. Salah satunya adalah standar isi. Itu berarti apa sih yang dipelajari anak Indonesia. Maka harus ada kebijakan tuh untuk nguji. Nah, selama ini untuk menguji ketercapaian standar nasional dipergunakanlah istilahnya sejak zaman Mbak Stefani dulu. Zaman saya itu namanya Eptanas dulu kan, gitu. Zaman saya itu Eptanas dulu namanya. Tegang-tegang. Tapi tahun 2013 kan diganti namanya Ujian Nasional karena 2013 itu kan memakai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 kan. Nah, itu berlangsung terus sampai tahun 2020. Dan itu sesuai dengan amanat karena undang-undangnya kan belum diganti. Tuh. Nah, lalu kebijakan yang ada adalah ingin melakukan sebuah asesmen bukan pada orangnya, tapi pada sistem. Jadi kebijakan menghapuskan ujian nasional itu sebenarnya konsepnya menghapuskan kebijakan ujian peserta didik individu per individu diganti dengan ujian untuk menilai kualitas sekolahnya, satuan pendidikannya. Maka muncullah itu asesmen nasional berbasis komputer yang sifatnya survei, nggak semua anak. Dan bukan untuk meluluskan. Apakah ini ada di dalam amanat undang-undang? Ada. Jadi di undang-undang kita itu seharusnya pemerintah juga melakukan asesmen terhadap sistemnya. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah juga. Yang selama ini belum dilakukan. Yang sudah kontrol kualitas dari pemerintah itu lewat namanya akreditasi. Kalau akreditasi kan beda. Ininya beda. Tetapi kalau asesmen nasional itu mau menguji sejauh mana fungsi sebuah sistem pendidikan di level satuan pendidikan itu bisa menumbuhkan literasi dan numerasi, lingkungan yang baik. Nah, itu yang dilakukan dengan asesmen nasional. Jadi sebenarnya ini juga penting asesmen nasional untuk menguji kapasitas sistem di tingkat lokal, tetapi kok malah yang amanat satunya dihilangkan. Tetapnya seharusnya kan tidak, karena pasal itu tetap ada di dalam undang-undang kita. Jadi konteksnya seperti itu. Maka ketika sistem untuk menilai hasil evaluasi belajar dari masing individu itu dihilangkan, lalu difokuskan semuanya pada sekolah dan sekolah yang menentukan, dan memang benar di dalam undang-undang kita itu yang meluluskan itu sekolah, Mbak Stefani. Jadi nggak bisa ujian nasional itu dipakai untuk kelulusan, nggak bisa. Maka kan zamannya Pak Anies Baswedan itu sudah dihilangkan. Tetapi ketika ujian nasional itu dihilangkan, tidak sebagai syarat kelulusan, orang lalu bertanya, ini untuk apa? Mungkin waktu itu kelemahan komunikasinya ya, sehingga banyak yang mengatakan terdemotivasi. Buat apa ikut ujian tapi kemudian nggak mempengaruhi apa-apa. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab oleh pengambil kebijakan. Maka saat ini ketika ini dikembalikan,
itu kita harus melihatnya dari sisi bagaimana pemerintah mulai melaksanakan amanat. ANBK kan masih tetap tuh. Saat ini kan masih ada ya, Ada, Bu Wati ya. Jadi assessment untuk yang sekolah barusan dilaksanakan itu juga ada. Lalu untuk yang kelas jenjang akhir, untuk yang SMA dan SMK diadakan lagi untuk menguji ketercapaian standar nasional pendidikan. Karena nggak mungkin anak belajar, tetapi kemudian yang dipelajari itu nggak diujikan. Dan ini dampaknya di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi ketika ujian nasional itu dihapuskan, seleksi masuk perguruan tingginya itu menjadi beda, menjadi cuma tes potensi akademik sama literasi dan numerasi bahasa Inggris. Tidak berbasis mata pelajaran. Ini banyak keluhan juga di perguruan tinggi. Kalau misalkan mau masuk ITB, ujiannya kan tentu harus mata pelajaran yang bidangnya. Itu akan mempersiapkan anak menjadi lebih baik. Tapi dengan sistem yang sekarang, itu nggak bisa mereka mempersiapkan. Karena anak-anak yang IPA, IPS itu bisa bersama-sama asal kuncinya ada di matematikanya misalkan sama bahasa Inggris. Nah lalu itu menjadikan universitas itu nggak bisa menyeleksi yang terbaik istilahnya begitu. Nah TKA ini mencoba untuk menyeimbangkan terutama untuk jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu kan selama ini memakai jalur rapot dan jalur rapot tampaknya menurut saya juga belum dihilangkan juga kan. Sekarang kan masih berlaku jalur memakai rapot. Jadi teman-teman yang anak-anak SMA itu nggak usah khawatir, bapak ibu guru nggak usah khawatir, nilai rapot itu masih kok dipakai sebagai seleksi masuk perguruan tinggi, jalur prestasi. Cuman nanti akan kemudian ada tambahan untuk menyeimbangkan ya dengan hasil yang lebih objektif. Karena kalau misalkan saya SMA saya punya minat di bidang kedokteran, lalu saya belajar biologi dan saya memilih biologi, masa pada saat mau masuk perguruan tinggi kita takut diuji biologinya gitu. Nah kalau TKA ini kan pemerintah punya asumsi juga bahwa anak Indonesia minimal lah bisa matematika dan bahasa Indonesia ya kan. Ya. Jadi yang wajib itu matematika dan bahasa Indonesia. Lalu untuk SMA ada yang bahasa Inggris kan. Lalu dua mata pelajaran lain kalau tidak salah ya Bu Wati ya. Itu mata pelajarannya pilihan juga gitu. Jadi sebenarnya dari sisi pelaksanaan evaluasi terstandarisasi yang sekarang itu sudah lebih sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku dimanapun untuk assessment standar. Apalagi tadi Bu Wati mengatakan untuk assessment ini anak-anak dapat. Jadi di dalam peraturan nomor 9 itu dikatakan anak-anak dapat mengikuti. Berarti dia nggak ada kewajiban, nggak ada kata wajib. Itu sudah benar.